Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan, alhamdulillah kembali kita berjumpa membahas tentang berkelana ke alam para malaikat yang mulia. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas makna beriman kepada para malaikat secara ijmal, secara global. Sekarang kita bahas tentang penciptaan para malaikat. Pertama yang kita akan bahas bahan pembuat malaikat. Allah menciptakan para malaikat dari cahaya. Sebagaimana Allah menciptakan jin dari api dan manusia dari tanah. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marij min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Para malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari apa-apa yang telah diterangkan kepada kalian. Cahaya yang menjadi bahan pembuatan malaikat adalah makhluk. Allah Azza wa Jalla menciptakan cahaya terlebih dahulu. Lalu dari cahaya itu Allah menciptakan para malaikat. Sebagaimana Allah menciptakan api terlebih dahulu. Dari api itu diciptakan jin. Allah pun menciptakan tanah terlebih dahulu. Dari tanah itu lalu diciptakanlah Adam. Yang dimaksud Adam diciptakan dari apa-apa yang telah disifatkan kepada kalian, maknanya sebagaimana keterangan Allah kepada kita di dalam Al-Quran tentang penciptaan Adam. Dalam surah Shad ayat 71 sampai 72 Allah menyatakan, idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basaran min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi fawaqa'u lahu sajidin. Ingat ketika Allah berkata kepada para malaikat, aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila aku sudah selesai penciptaannya, aku tiupkan ruhku kepadanya. Lalu para malaikat pun sujud kepada Adam. Sujudnya malaikat kepada Adam bukan sujud untuk ibadah, tapi untuk menghormat. Dan diperintah oleh Allah untuk sujud menghormat. Maka sujudnya malaikat kepada Adam adalah ibadah para malaikat kepada Allah dalam bentuk melaksanakan perintah Allah untuk sujud menghormat kepada Adam. Saat itu menghormat dalam bentuk sujud dibolehkan. Adapun yang dimaksud aku tiupkan ruhku kepada Adam bukan ruh bagian dari diri Allah, tapi ruh ciptaan Allah. Ruh Allah tak ubahnya sama dengan rumah Allah, ciptaan Allah, hamba Allah, dan yang seterusnya.
Rumah Allah, apakah rumah itu bagian dari diri Allah? Bukan. Tapi maksudnya rumah milik Allah diciptakan oleh Allah. Begitu juga hamba Allah. Apakah hamba Allah bagian dari diri Allah? Bukan. Hamba Allah adalah makhluk ciptaan Allah dan milik Allah. Demikian juga ruh Allah. Apakah ruh Allah bagian dari diri Allah? Bukan. Tapi ruh ciptaan Allah, milik Allah. Itulah yang dimaksud wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan kepada Adam ruhku. Maksudnya ruh ciptaan Allah, milik Allah. Dalam ayat lain surah Fatir ayat 11, Allah menerangkan tahapan fase pembuatan manusia. Allah berfirman, wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja. Allah telah menciptakan kalian dari tanah. Lalu dari tanah itu berubah menjadi nutfah. Nutfah itu bahasa ilmiahnya sigot. Sigot itu kalau sperma sama sel telur sudah bertemu dan menempel di dinding rahim, itulah nutfah. Kemudian Allah menjadikan kalian berpasang-pasangan. Dalam Ali Imran ayat 59 Allah menyatakan, inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah tak ubahnya seperti penciptaan Adam. Allah menciptakannya dari tanah, lalu Allah berkata, jadilah kamu, maka jadilah dia. Nah, jadi itulah proses penciptaan manusia dari tanah berubah menjadi nutfah, dari nutfah kemudian berubah menjadi alaqah, dari alaqah berubah menjadi mudghah, lalu berubah menjadi manusia dengan proses dan waktu yang sudah ditetapkan. Kadang Allah menyatukan penciptaan manusia dengan penciptaan iblis di satu ayat yang sama, walaupun waktu penciptaannya dan bahannya berbeda. Berfirman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 12, ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, tapi tidak mau sujud. Kalau malaikat mah disuruh sujud, sujud. Iblis tidak mau. Bukan karena iblis bertauhid kepada Allah, tapi karena kesombongan. Masa jin yang lebih senior daripada Adam, lebih dahulu diciptakan dari Adam, harus sujud kepada makhluk yang baru diciptakan. Gak mau iblis, takabur. Oleh Allah ditegur, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Apa yang menghalangi kamu untuk sujud ketika aku perintahkan? Berkata iblis, qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Dia merasa lebih baik karena dari api, Adam dari tanah. Dia menyangka api lebih baik daripada tanah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda tentang penciptaan Adam. Kata Nabi SAW, khalaqallahu Adam wa tuluhu sittuna dhira'a. Allah menciptakan Nabi Adam dan tingginya Nabi Adam 60 hasta. Hadis ini riwayat
Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi Adam pertama kali diciptakan oleh Allah setinggi 60 hasta. Satu hasta itu satu sikut, hampir setengah meter. Tepatnya 46,2 cm itu satu hasta. Adam 60 hasta. Kalau satu hastanya hampir setengah meter, berapa tinggi Nabi Adam? Hampir 30 meter. Itu ketinggian Adam. Kalau Nabi Adam zaman baheula waktu diciptakan masuk ke masjid ini, bisa apa tidak? Tidak akan bisa. Dan kalau tingginya 30 meteran, hampir 30 meter, sekitar 28 meter gitu tingginya Nabi Adam. Otomatis badannya juga besar. Gak mungkin badan segede kita, tingginya 30 meter atau nyelangsang badannya. Sehingga nyere. Pasti badannya juga menyesuaikan dengan tingginya. Itulah Nabi Adam. Kita mah 2 meter juga jarang ya. Paling berkisar 160, 170. Jangkung mah paling 180. Jarang yang 200 senti. Jarang yang 2 meter. Pendek dibanding Nabi Adam. Tapi kita nanti di surga, semoga Allah masukkan kita semua ke dalam surga ya. Kita di surga bakal setinggi Nabi Adam, seukuran Nabi Adam, besar. Sebagaimana nanti keterangannya akan kita jelaskan. Hadis lain yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ini rahasia kenapa manusia mudah digoda oleh iblis. Walaupun tahu isi godaan iblis itu buruk. Diturut. Sebagaimana karakter manusia tahu sebuah perbuatan itu dosa, tapi dilakukan. Coba tanya orang yang tukang mabok, tahu nggak mabok teh dosa? Tahu, tapi dilakukan. Coba tanya kepada orang yang tukang gibah, tahu nggak dosa gibah itu dosa? Tahu, tapi kenapa dilakukan? Tahu nggak kenapa umpamanya mengeluh itu dosa, apalagi mengeluhnya itu dengan menunjukkan ketidakridhaan kepada takdir Allah? Tahu, tapi kenapa dilakukan? Dan banyak lagi. Tahu bohong itu dosa, tahu, tapi banyak orang melakukan. Ini rahasianya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Lamma sawarallahu Adam fil jannah tarakahu masya'allahu ayatrukahu. Fajala iblis yatifu bihi yanzuru ma huwa. Falamma ra'ahu ajwaf arafahu annahu khuliqa khalqan la yatamallak." Ketika Allah membentuk Adam di surga, membentuk fisiknya, belum ditiupkan ruh, masih berupa fisiknya belum hidup. Allah tinggalkan Adam selama beberapa lama. Lalu datang iblis. Iblis melihat bentuk fisik Adam. Ingat, Adam tingginya waktu itu berapa? Sekitar 30 meter atau 28 meter. Iblis datang melihat, mengitari Adam. Ditinggali, tiluhur kahanap, digigir, semuanya dilihat. Maka ketika iblis melihat Adam ini ajwaf itu berongga. Ajwaf itu ada bagian kosong di tengah tubuhnya. Kita kan berongga ya. Kalau manusia
dibongkar, di bagian dalamnya itu ada rongganya. Ajwaf namanya. Makna ajwaf adalah alladzi dzul jauf, sesuatu yang memiliki rongga. Ketika iblis melihat bahwa ada Adam ini ajwaf, iblis pun tahu bahwa Adam adalah makhluk yang la yatamallak. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, makna la yatamallak ay la yamliku nafsahu wa yahsibuha anis syahwat. Maksud la yatamallak adalah Adam ini makhluk yang tidak bisa menahan diri dari syahwat. Gampang digoda. Masih kata Imam An-Nawawi, la yamliku daf'al waswas anhu. Adam adalah makhluk yang tidak mampu menolak syahwat, ya menolak bisikan yang dibisikkan kepadanya. Dalam riwayat lain, la yamliku nafsahu indal ghadab. Adam adalah makhluk yang tidak mampu menahan diri dari amarah. Yang benar kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wal muradu jinsi bani Adam. Maksudnya adalah Adam dan turunnya semua manusia karakternya begitu. Tak bisa menahan diri dari syahwat, tak bisa menahan diri dari waswas, tak bisa menahan diri ketika marah. Umumnya manusia seperti itu. Itulah yang kemudian menjadi karakter. Manusia gampang digoda agar melakukan perbuatan sesuai dengan syahwatnya, walaupun tahu itu merusak, membahayakan. Walaupun tahu itu dosa. Orang tukang mabok tahu nggak bahwa mabok itu merusak mentalnya, akalnya, fisiknya? Iya. Orang yang tukang narkoba tahu nggak narkoba itu merusak, bikin ketagihan, merusak akal, pikiran, perasaan, mental, fisik? Ya, tahu. Tapi dilakukan. Tanya perokok, tahu nggak rokok itu merusak? Merusak paru-paru, jantung. Pemerintah juga mewajibkan kepada para pabrik rokok untuk mencantumkan peringatan keras. Dulu sudah keras, merokok dapat menimbulkan penyakit kanker, jantung, paru-paru, macam-macam disebutkan. Mengerikan. Sekarang tambah ngeri lagi. Merokok membunuhmu. Bahaya besar. Bahaya ke diri sendiri, bahaya juga ke keluarganya. Walaupun dia nggak pernah merokok di rumah, di luar gitu, tapi racun rokoknya bersarang di paru-paru. Nempel juga di bajunya, di rambutnya. Masuk ke rumah. Dia menghembuskan nafas yang menyebarkan racun nikotin. Kemudian diisap oleh keluarganya, oleh anaknya, oleh cucunya di pangku. Cucunya nikotin yang nempel di badannya itu kehisap oleh anak kecil. Dolim. Bahayanya besar. Tahu tuh, semua perokok tahu. Tapi ada nggak yang merokok? Dibalik pertanyaan, ada nggak yang tidak merokok? Hanya sedikit ya, mayoritas mah ngerokok. Laki, perempuan, banci ngerokok. Perempuan agak jarang, tapi banyak. Banci nyaris tidak ada banci yang tidak merokoknya. Hampir semua banci merokok. Makanya kalau dikatakan ke orang yang tidak merokok, banci terang ngerokok. Banci justru sok ngerokok. Kenapa manusia mudah begitu? Karena ajwaf. Ajwaf melahirkan karakter gampang tergoda. Hadis tersebut sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, kata beliau, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il arad faja'a banu Adam ala qadril ardi minhumul ahmar wal abyad wal aswad wa baina dhalik was-sahal wal huzan wal khabith wat tayyib. Ini rahasia juga kenapa ini penyebab kenapa manusia beda-beda warna kulit. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang sawo matang, ada yang bule, ada juga yang borontok, macam-macam. Ini rahasianya nih. Kata Rasul SAW, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan Adam dari segenggam tanah, yang tanah itu diambil dari seluruh jenis tanah yang ada di muka bumi. Tanah kan warnanya beda-beda ya. Ada yang coklat, ada yang hitam, ada tanah yang warna-warni seperti merah, kuning, hijau ada. Dulu ayat Al-Quran bahwa di antara gunung-gunung ada yang warna-warni. Orang nggak tahu apa gunung warna-warni. Ternyata sekarang ada di negeri Cina itu ada burung yang warna-warni, ada gunung yang warna-warni, ada yang merah, ada yang biru, ada satu gunung itu. Coba lihat di Google. Ada tanahnya di sana. Memang tanahnya warna-warni seperti itu. Allah ambil tanah, segumpal tanah dari seluruh tanah di seluruh penjuru dunia. Lalu diciptakanlah Adam dari seluruh jenis tanah tadi. Maka anak turunan Adam ada yang warna kulitnya tercipta dari beberapa warna dan jenis tanah tadi. Di antara anak Adam ada yang merah warna kulitnya. Seperti orang-orang Indian di bagian negara Amerika. Itu merah warna kulitnya. Ada yang putih. Seperti contohnya yang putih mana ya? Orang-orang Cina, orang Jepang itu putihnya. Orang-orang Turki itu putihnya putih bersih tuh. Ada juga yang hitam. Seperti orang-orang Afrika, negro. Ada juga yang sawo matang, seperti kita. Kalau saya putih. Telapak tangannya putih. Ada yang sawo matang. Ada juga yang muda, yang ceria, yang sedih, yang buruk, yang baik. Semua karakter dan warna kulit manusia ada. Dan hadis-hadis yang semakna dengan itu banyak yang menerangkan penciptaan manusia. Nah, adapun penciptaan malaikat, Quran tidak merinci seperti rincian penciptaan manusia dan jin. Kalau manusia tadi ada rincian. Tapi kalau malaikat tidak. Allah hanya menerangkan malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat diciptakan untuk ibadah. Allah memuliakan malaikat, meninggikan derajat malaikat. Tapi malaikat tidak memiliki hak untuk disembah, tidak memiliki sifat ar-rububiyah. Tapi mereka adalah hamba-hamba yang Allah muliakan, taat, patuh, tunduk, setia, satu ke Allah. Tak pernah maksiat walaupun sekejap. Ini penjelasan malaikat hanya global, umum, hanya sebatas itu. Apa hikmahnya? Kenapa kalau manusia dirinci? Manusia itu 4 bulan pertama berupa nutfah, 4 bulan kedua berupa alaqah, berupa terus
bukan 4 bulan, 40 hari pertama berupa alaqah, 40 hari kedua mudghah, 40 hari ketiga, terus begitu. Nah setelah 4 bulan, 40 kali 3 berarti 120 hari, 4 bulan, baru ditiupkan ruh. Gitu kan, terus 9 bulan baru lahir. Itu manusia dirinci begitu. Adapun malaikat tidak. Kenapa malaikat tidak dirinci? Karena iman kepada para malaikat termasuk di antara ujian yang Allah berikan kepada hambanya, kepada manusia. Siapa yang mempercayai Allah, mengimani berita dari Allah, dia mukmin. Siapa yang mengingkarinya, maka dia kufur. Demikian juga sunnah, hadis tidak merinci penciptakan malaikat. Hanya disebutkan malaikat diciptakan dari cahaya. Yang lebih banyak, hadis itu hanya menerangkan sifat-sifat para malaikat. Juga ibadah para malaikat, amal-amal mereka, golongan-golongan mereka. Tapi tak ada satupun hadis yang sahih yang menjelaskan proses penciptaan malaikat. Satu-satunya hadis dari Aisyah hanya bahan. Malaikat diciptakan dari cahaya. Tapi ayat tapinya, yang dimaksud malaikat diciptakan dari cahaya, pertama fisiknya. Sebagaimana Adam fisiknya diciptakan dari tanah. Terus jin diciptakan dari api. Itu fisiknya. Tapi malaikat tidak berbentuk cahaya. Sebagaimana manusia diciptakan dari tanah. Apakah kita berbentuk tanah? Tidak. Sebagaimana jin diciptakan dari api. Apakah jin berbentuk api? Menyala? Tidak. Kalau menyala atau jin gampang dilihatnya, itu anu hurung naon gitu. Ternyata jin, ternyata tidak. Maksudnya hanya bahannya. Kalau sudah jadi jinnya tidak lagi berupa api, sebagaimana kita terbuat dari tanah, tapi kita tidak berupa tanah. Kita berupa kulit, daging, tulang, darah, dan seterusnya. Tapi bahan penciptaannya adalah tanah. Begitu juga malaikat diciptakan dari cahaya, tapi bentuk fisik malaikat tidak berupa cahaya. Itu hanya fisiknya. Berupa apa? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu. Yang pernah melihat malaikat dalam bentuk asli siapa? Nabi SAW. Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Nabi SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli di kali yang lain, di waktu yang lain, yaitu ketika di Sidratul Muntaha waktu peristiwa Mi'raj. Selain Nabi SAW tidak ada yang melihat malaikat dalam bentuk asli. Ada yang melihat malaikat Jibril tapi ketika menyamar sebagai orang biasa. Seperti pernah Nabi dan para sahabat berkumpul, datang orang pakai baju sangat putih, rambutnya sangat hitam, lalu bertanya tentang Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda kiamat. Kepada Nabi bertanya, dijawab, setelah itu pergi, kata Nabi, itu tadi Jibril. Tapi tidak dalam bentuk asli, terlihat oleh para sahabat. Nah, menyamar ya, tapi dalam bentuk asli tak ada yang pernah melihat kecuali Nabi SAW. Jadi tidak ada yang tahu. Nah, malaikat disebut di dalam ayat dan hadis hanya sifat-sifatnya, ibadahnya, golongan-golongannya, amalnya. Adapun bentuk fisiknya tidak, kecuali hadis Aisyah bahwa malaikat diciptakan dari cahaya. Ada juga Nabi SAW menyatakan malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Dan apabila satu sayapnya dibentangkan itu menutupi seluruh ufuk.
Menunjukkan malaikat Jibril itu aslinya apa? Sangat besar sekali. Satu sayapnya dibentangkan, seluruh ufuk ini tertutup oleh sayap malaikat Jibril. Apalagi kalau 600 sayap. Apa fungsi sayap? Terbang. Malaikat bisa terbang, ya. Dan malaikat sayapnya beda-beda. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Tapi malaikat Jibril sampai 600 sayap. Allah berfirman, Ja'ilul malaikati ulil ajnihah masna wa thulatha wa ruba. Allah menciptakan malaikat yang memiliki sayap. Sayapnya ada yang 2, 3, ada juga yang 4. Dan malaikat Jibril sampai 600 sayap. Tapi ada beberapa hadis yang tidak sahih. Hadisnya ada yang maktu, riwayatnya maktu itu hanya ucapan tabi'in. Ada yang mauquf, mauquf itu hanya ucapan sahabat. Itu pun dengan sanad yang dhaif tentang bahan penciptaan malaikat. Di antaranya sebuah hadis yang diterima dari, ini bukan dari Nabi SAW, tapi dari Abdullah bin Amr bin As. Dia berkata, Khalaqallahul malaikata min nuri dzara'in was sadr. Bahwa Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Lafaz yang satu menyatakan dzara'in, lafaz yang lain dira'in dan sadr. Allah menciptakan para malaikat dari cahaya dzara'in dan sadr. Ini nama sejenis cahaya. Tapi hadis ini dhaif dan mauquf. Mauquf itu hanya ucapan Abdullah bin Amr bin As dan sanadnya pun dhaif dan tidak bisa dipakai. Kedua, Imam Al-Baihaqi menyatakan tentang hadis ini, hadza mauqufun ala Abdullah bin Amr bin As. Wa riwayat wa rawihi rajulun ghairu musamma fa hadza munqati. Kata Imam Al-Baihaqi, hadis ini mauquf sampai ke Abdullah bin Amr bin As, tapi yang meriwayatnya orang yang tidak disebut namanya, majhul. Siapa ini teh? Hanya disebut an rajulin, dari seseorang. Siapa orang ini tidak disebut. Maka hadis ini munqati. Ini hadis yang pertama. Kedua, hadis dari Urwah dari Aisyah. Rasulullah SAW bersabda, khuliqatil malaikatu min nur. Nabi SAW menyatakan para malaikat diciptakan dari cahaya. Cahaya apa? Sebagian menyatakan cahaya dzira'ain was sadr. Ada lagi yang menyatakan dari cahaya hijab. Maksud cahaya hijab adalah cahaya yang menjadi hijab antara Allah dengan makhluk. Jadi antara Allah dengan makhluk ada hijab, penghalang. Penghalangnya berupa cahaya. Seandainya Allah menyingkapkan hijabnya berupa cahaya, akan hancurlah seluruh makhluk yang terlihat oleh mata Allah, oleh pandangan Allah. Hancur alam jagat ini kalau tidak ada hijab yang berupa cahaya tadi. Dari sinilah maka ada yang disebut dengan cahaya hijab. Nah, sebagian nas hadis ada yang menyatakan bahwa para malaikat tercipta dari cahaya hijab. Sebagaimana sebuah hadis dari Anas. Ada orang Yahudi Khaybar datang kepada Nabi SAW. Lalu berkata, Ya Abul Qasim, khalaqallahu al-malaikah min nuril hijab. Wa Adam min hama'il masnun. Wa Iblis min lahabin nar. Wa sama' min dukhanin wal arda min zubdil ma. Fa akhbirna man rabbuk. Kata Yahudi, Hai Muhammad, hai Abul Qasim, Allah menciptakan malaikat dari cahaya hijab.
Adam diciptakan dari tanah yang hitam. Iblis diciptakan dari nyala api. Langit diciptakan dari awan, dari asap. Dan bumi diciptakan dari busa air. Itu kata orang Yahudi, pendeta. Sekarang beritakan kepada kami siapa Tuhanmu. Terbuat dari apa dia? Disangkana merenannya Allah yang disembah oleh Nabi Muhammad dan pengikutnya itu berupa makhluk. Kan dulu orang-orang Arab jahiliyah kadang membuat patung yang disembah dari adonan rotinya. Karena orang-orang Arab itu dahulu suka mengembara. Pas di tengah pengembaraan mau menyembah berhala, berhalana di Mekah tuh. Tidak bisa, akhirnya membuat berhala dari roti. Jadi ketika bepergian, keluarkan berhala dari roti, disimpan, disembah. Yang membuat roti dia, yang menyembah dia. Mestinya si roti yang menyembah pembuatnya. Ini mah terbalik. Suatu saat lapar, nggak ada lagi makanan. Yang ada, Tuhannya dimakan, Tuhannya tuh ya. Akalnya tuh di mananya? Nah, jadi kata Yahudi, terangkan kepada kami, siapa Rabbmu? Nabi SAW tidak menjawab. Menunggu wahyu dari Allah, datanglah Jibril. Lalu berkata, ya Muhammad, qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Turun ayat itu. Surah Al-Ikhlas ayat 1-3. Katakan oleh Muhammad, dia Allah yang esa, satu-satunya. Allah yang as-somad. Salah satu makna somad, la jaufa fi. Tidak ada jauf, tidak berongga. Makna as-somad banyak, termasuk maknanya adalah tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan, tidak dilahirkan, dan tak ada yang menyerupainya. Nah, riwayat ini dikeluarkan oleh Abu Syekh dalam kitab Al-Azamah, tapi hadis ini pun termasuk hadis yang dhaif. Dalam sanadnya ada beberapa rawi yang dhaif. Ada lagi riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna Allah Ta'ala la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Yakhfidul qista wa yarfa'uh. Yurfa'u lahu amalul lail qabla amalin nahar. Wa amalun nahar qabla amalil lail. Hijabuhu nur. Lau kashafahu la ahraqat sabahatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqih. Kata Rasul SAW, Allah itu tidak tidur. Dan tidak layak bagi Allah untuk tidur. Allah menurunkan dan mengangkat timbangan. Timbangan kan kalau satu turun yang satu naik. Allah yang ngatur. Terangkatlah kepada Allah seluruh amalan malam sebelum amalan siang dan amalan siang sebelum amalan malam. Hijabnya adalah cahaya. Seandainya Allah menyingkapkan hijabnya ini, maka akan terbakarlah seluruh makhluk yang terjangkau oleh pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam jagat ini hancur kalau Allah bukakan hijabnya. Hijabnya dari cahaya. Nah, hadis yang berbicara tentang orang Yahudi bertanya, ya Muhammad, ya Abul Qasim, Allah menciptakan malaikat dari cahaya hijab. Maksudnya cahaya ini. Cahaya yang menjadi hijab penghalang antara Allah dengan makhluknya, yang membuat makhluknya aman, tidak hancur. Tapi hadis ini dhaif. Dalam riwayat lain ada lagi yang disebut dengan cahaya izzah. Sebagaimana Abu Saleh dari Ikrimah menyatakan,
Khuliqatul malaikatu min nuril izzah wa khuliqa iblis min naril izzah. Para malaikat diciptakan dari cahaya izzah, iblis diciptakan dari api izzah. Hadis ini pun dhaif dan tidak jelas, tidak gamblang apa yang dimaksud dengan cahaya izzah. Kalau cahaya hijab kita faham. Cahaya hijab adalah cahaya yang menghalangi antara Allah dengan makhluknya. Iya. Kalau cahaya izzah apa? Tidak ada yang menjelaskan ini termasuk api izzah itu apa? Juga tidak ada. Walhasil seluruh keterangan hadis tentang hal itu dhaif, sehingga kesimpulannya malaikat diciptakan dari cahaya secara mutlak. Cahaya apa? Wallahu a'lam. Tidak ada penjelasan. Apa cahaya matahari? Apa cahaya lampu? Yang jelas tidak mungkin cahaya matahari atau cahaya lampu atau cahaya bulan. Karena malaikat diciptakan lebih dahulu daripada matahari. Mataharinya belum ada, malaikat sudah ada. Lampu belum ada, para malaikat sudah ada. Bukan dari cahaya matahari, cahaya lampu, cahaya apapun, tapi sudah kita yakini bahwa para malaikat diciptakan dari cahaya tanpa merinci jenis cahaya yang menjadi bahan pembuatan para malaikat. Wallahu a'lam. Ini poin pertama yang kita terangkan tentang para malaikat. Kedua, kapan malaikat diciptakan? Kapan waktunya? Ada beberapa keterangan tentang waktu diciptakannya malaikat. Kapankah itu? Kita akan bahas Senin depan. Sekarang sudah habis waktu untuk menerangkan. Kita tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan dimulai dari jamaah yang ada di masjid, bapak-bapak terlebih dahulu. Mangga bapak-bapak ada yang mau bertanya tentang penjelasan tadi, silakan. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afan, saya mau bertanya yang berkaitan dengan malaikat ini, apakah semua malaikat akan mati, termasuk malaikat malakal maut seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, pertanyaannya apakah malaikat mati? Iya, malaikat mati. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Dan hadis Nabi SAW yang menjelaskan hal itu. Di antara ayat yang menjelaskan malaikat mati, wa nufikha fis-sur. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa ayyasha illa man sya'allah. Kata Allah, ditiuplah sangkakala. Maka matilah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Yang di langit adalah para malaikat. Yang di bumi ya kita semua. Malaikat yang ada di bumi ada, mati. Jin, manusia, binatang, tumbuhan semuanya mati. Ketika sangkakala ditiup. Illa man Allah, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki tidak mati. Tapi tak ada yang merinci. Lalu lahir pendapat para ulama. Di antara yang tidak mati adalah semua makhluk yang ada di surga dan yang ada di neraka. Karena mereka diciptakan untuk abadi. Siapa makhluk yang ada di surga? Ya bidadari surga, para malaikat yang bertugas di surga, gitu ya. Wildan, itu tidak mati. Karena lafaz ayatnya, faso'iqa man fis samawati wa man fil ard, matilah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Nah surga neraka di luar langit dan bumi. Yang mati itu hanya yang di langit dan di bumi saja. Itu tidak mati. Sebagian ulama menjelaskan para malaikat pemikul aras juga tidak mati. Berdasarkan keterangan di dalam surah Al-Haqqah
surah Al-Haqqah menyatakan fayahmilu arsya rabbika yauma idzin tsamaniyah. Pada hari ketika terjadinya kiamat, arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat. Jadi yang memikul arsy Allah ketika kiamat terjadi, mereka tidak mati, tetap memikul. Itu yang menunjukkan mansya Allah, orang-orang yang Allah kehendaki tidak mati. Di antara itu termasuk sebagian ulama menyatakan Jibril, Mikail dan Malakul Maut juga tidak mati. Keterangan yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, ketika sangkakala itu semua mati kecuali 3. Jibril, Mikail dan Malakul Maut. Lalu setelah itu Allah menyuruh Malakul Maut untuk mencabut malaikat Jibril nyawanya dan Mikail. Lalu seluruh makhluk mati, tinggal Malakul Maut. Setelah itu Allah menyuruh Malakul Maut untuk mencabut nyawanya sendiri, matilah semuanya. Lalu hanya Allah yang tidak mati. Lalu Allah menyatakan, Ana Malik, akulah raja, akulah penguasa. Aina mulukul ard, mana raja-raja penguasa di muka bumi. Lalu setelah itu Allah hidupkan kembali para malaikat tersebut. Nah, itu nanti akan dijelaskan secara rinci tentang kematian para malaikat. Ada babnya tentang hal itu, hanya keburu ditanya. Ya naon lah dijawab ayat. Kayak diulang nanti ya dengan dalil yang lebih rinci insyaallah. Wallahu a'lam. Afan wa jazakallahu khair. Ibu-ibu di belakang ayat jaram tinggi ibu-ibu. Muzain silakan pendengar atau pemirsa. Ada pertanyaan melalui WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya mau bertanya berapa banyak malaikat diciptakan? Berapa jumlah malaikat yang diciptakan? Gak tahu. Kalau pertanyaan ini juga ditujukan kepada Nabi SAW sama. Karena tak ada yang tahu jumlah para malaikat kecuali hanya Allah. Wa ma ya'lamu junudahu illallah. Tidak ada yang tahu jumlah tentara Allah dari kalangan para malaikat kecuali Allah. Saking apanya? Saking banyaknya. Dan itu diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Muddathir, yang menjelaskan tidak ada yang tahu seluruh jumlah para malaikat yang menjadi tentara Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah tak ada yang tahu. Berdasarkan hal itu, maka Allah berfirman, Al-Muddathir 31. Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikah wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru liyastayqina alladzina utul kitab wa yazdada alladzina amanu imana. Kata Allah, tidaklah kami jadikan bagi para penghuni neraka kecuali para malaikat penjaga. Para malaikat penjaga neraka 19. Dan tidaklah kami jadikan jumlah mereka yang hanya 19 kecuali sebagai fitnah bagi orang-orang kafir. Salah satu di antara bentuk fitnah jumlah 19 malaikat adalah para orang kafir berpikir kalau hanya 19 malaikat enteng. Kita, kata orang kafir nih, penghuni neraka kan banyak. Bukan hanya jutaan, mungkin miliaran. Malaikat cuma 19. Kita serbu aja. Nanti setelah malaikat penjaga yang 19 dikalahkan, kabur dari neraka. Mereka mikirnya begitu. Makanya disebut fitnah.
Mereka tidak sadar satu malaikatnya pun nggak bisa dikalahkan oleh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Berdasarkan hal itulah maka malaikat tertipu. Nah, ayat yang menyatakan wa may ya'lamu junudahu illallah. Tidak ada yang tahu tentang jumlah para malaikat yang menjadi tentara Allah kecuali Allah menunjukkan, tak ada yang tahu jumlahnya. Yang dihitung dengan angka aja tak tahu. Yang kita tahu nanti di neraka ada 70.000 zimam. Zimam itu rantai besar. Satu zimamnya masing-masing dibawa oleh 70.000 malaikat. Satu zimam oleh 70.000 malaikat, ini ada 70 zimam. 70 kali 70 berapa? 70.000 kali 70.000. Sudah 4.900.000.000 malaikat. Itu hanya yang membawa zimamnya saja, belum yang lain-lain. Jadi sangat banyak. Jauh lebih banyak daripada jumlah manusia di muka bumi ini. Jadi berapa angkanya? Nggak ada yang tahu. Satu-satunya yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Cukup dulu ya sampai sini. Insyaallah nanti kita akan lanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.